Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safikri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan membuat tugas video hadis ke-10 dengan membacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian menerjemahkan perkataannya, memberikan penerjemahan keseluruhan, dan juga memberikan penjelasan dari hadis yang akan saya bacakan. Mengenai provokasi kafir. Pertama, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ista'dzana rahtun minal yahudi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah, bal alaikumussamu wal la'natu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu wa alaikum. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, wa Darimi. Selanjutnya saya akan menerjemahkan hadis ini kata perkataannya. Hadis itu hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, Ista'dzana, meminta izin, rohtum, sekelompok orang, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, ala atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka mereka berkata, assalamu alaikum, kecelakaan atasmu. Faqalat, mereka berkata atau maka berkata Aisyah, bal, bukan. Alaikumussamu, atas kamu kecelakaan, wal la'natu, dan laknat. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna, sesungguhnya Allah yuhibbu, dia menyukai, ar-rifqa, kelemah lembutan, fi, dalam, amri, urusan, kullihi, semuanya. Qalat, maka berkata Aisyah, alam, apakah tidak, tasma, engkau mendengar atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, ma, apa, qalu, mereka katakan. Qala, Nabi berkata, qad, sungguh, kultu, aku telah mengatakan, wa alaikum, atas kamu juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Darimi. Adapun terjemahan secara keseluruhan adalah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, meminta izin sekelompok orang dari orang-orang Yahudi atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi berkata, kecelakaan atasmu. Maka berkata Aisyah, bukan kami yang celaka, tapi kamu yang celaka dan laknat juga atasmu. Maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan atas segala urusan. Berkata Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak kamu mendengar apa yang mereka katakan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh aku telah mengatakan atau aku telah menjawab juga atas kamu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Darimi. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai hadis ini, di mana hadis ini menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim yang dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan ista'dzana rohtum minal Yahudi, bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi numpang lewat atau berpapasan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menegur Nabi. Kalau orang tidak menyimak dengan baik atau tidak tahu bahwa tegurannya jelas, maka teguran mereka adalah Assalamualaikum. Terdengar mirip-mirip dengan salamnya orang Muslim, akan tetapi artinya sangatlah berbeda jauh. Artinya adalah kecelakaan atas kamu. Jadi, orang Yahudi menyumpahi Nabi untuk celaka, bukan seperti orang Muslim jika mengucapkan salam yang artinya adalah mendoakan untuk selamat. Jadi, dalam hadis ini, bagaimana Nabi menghadapi orang non-Muslim yang berperilaku buruk seperti orang-orang Yahudi ini? Dalam hal ini, Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah langsung bereaksi. Dia marah, kemudian menjawab dengan jawaban yang termasuk emosional. Aisyah berkata, "Bal, alaikumussamu wal la'natu." Bukan, kamu salah. Bukan kami, bukan Rasul, bukan kaum muslimin yang celaka. Tetapi atas kamu kecelakaan itu dan ditambah lagi dengan laknat. Jadi, orang Yahudi menyumpahi dengan satu kejelekan, namun Aisyah menyumpahi dengan dua sumpah langsung, yaitu kecelakaan dan laknat atas orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah dengan berkata, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, tidak boleh begitu. Sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut dalam segala urusan. Jadi, Aisyah di sini ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Orang Yahudi memberi satu, kamu menjawab dua. Padahal itu tidak sesuai dengan pesan Allah untuk berlemah lembut dalam segala urusan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menegur Aisyah. Kemudian Aisyah awalnya tidak menerima teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, Alam tasma maqalu, kenapa engkau malah menyalahkan aku wahai Rasulullah, kata Aisyah. Bukankah mereka yang salah? Bukankah orang Yahudi tersebut yang salah? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Tanya Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka yang duluan berkata jelek, mendoakan kita celaka. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya sudah mendengar dengan berkata ataupun dengan menjawab wa'alaikum. Jawabannya pendek, tapi maknanya sama dengan mereka, yang dimana mereka berkata, Hai Muhammad, kamu celaka. Kemudian Nabi menjawab, Wa'alaikum, yang artinya kamu juga. Jadi intinya di sini kaum muslimin dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa seorang non-muslim yang memberikan sikap seperti itu, maka kita sebagai orang muslim tidak perlu menyikapi dengan sangat emosional atau berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, di mana dia menyumpahi orang Yahudi dengan sumpah celaka dan juga laknat. Tetapi haruslah dengan sikap
tenang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin bukan orang-orang yang suka bermusuhan dan tetapi suka dengan cara yang lemah lembut. Jadi, di sini terlihat betapa kaum muslimin itu mesti memiliki akhlak yang tinggi. Di antaranya, dia tidak mudah terjatuh, dia tidak mudah terpancing pada provokasi non-muslim untuk bertindak saling menjelekkan. Jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dapat dipakai untuk non-muslim atau kaum non-muslim yang tidak berkata jelek seperti dalam hadis. Andai kata seorang non-muslim tersebut memberikan salam kepada kita dengan salam yang benar, mungkin karena dia ingin menghormati atau mencoba untuk beradaptasi dengan orang-orang muslim, bukan dalam rangka ingin mengolok-olok atau menghina kaum muslimin seperti yang di dalam hadis. Namun dia membacanya dengan benar dengan assalamualaikum. Maka di situ maka dalam hadis ini Nabi mengajarkan untuk menjawab waalaikum. Walaupun jawabannya pendek, tetapi sebenarnya artinya sama. Namun, umat Islam tidak boleh mengucapkan salam terhadap mereka ataupun terhadap kaum non-muslimin, tetapi apabila mereka mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita, maka kita wajib menjawab salam mereka dengan tenang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban pendek yaitu waalaikum. Kemudian adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah yang pertama, bahwa pendidikan dalam masyarakat sosial yaitu bertoleransi, bisa menerima perbedaan dengan orang lain termasuk perbedaan agama, dan bisa bersabar menghadapi hal-hal yang masih kontroversi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kaum muslimin itu menyesuaikan sikapnya, menyesuaikan akhlaknya dengan apa yang di sekitarnya. Apabila dia berbuat baik, maka kaum muslimin haruslah berbuat baik juga kepada orang lain, bahkan orang non-muslim sekalipun. Kalau dia berbuat tidak baik, yang lebih besar lagi, dan lain sebagainya, kemudian andai dia berbuat yang lebih buruk lagi, sampai memusuhi dan bermain fisik, dan lain sebagainya, maka itu tidak mungkin lagi untuk didiamkan. Baru kemudian kaum muslimin melakukan antisipasi dengan tujuan menjaga kemaslahatan dirinya ataupun menjaga kemaslahatan umatnya, yaitu kaum muslimin itu juga. Yang kedua kaitan dengan pendidikan adalah yaitu terhadap pendidikan keluarga. Terbagi menjadi dua, yaitu memberikan nasihat dan memberikan contoh. Memberikan nasihat di mana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memberikan nasihat terhadap Aisyah sebagai istrinya ketika ada yang keliru atas perbuatan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia sebutkan mana yang benar, di mana Rasul menyebutkan apa yang harusnya dilakukan oleh Aisyah. Jadi di keluarga itu haruslah dikembangkan sikap saling menasehati dan mengingatkan antar satu sama lain. Yang kedua, yang B adalah memberikan contoh. Di dalam pendidikan keluarga, Nabi juga memberikan contoh di dalam hadis ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana cara orang-orang muslim, kaum muslimin menjawab atau dengan jawaban yang benar terhadap pertanyaan ataupun perkataan dari orang-orang Yahudi, yaitu dengan jawaban yang tenang
yaitu menjawab wa'alaikum. Jadi sampai di sini penjelasan saya mengenai hadis ke-10 mengenai provokasi kafir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan baik dalam pembacaan hadis, terjemahan, penjelasan, ataupun dalam menyampaikan kaitan hadis ini dengan pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.